hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Definisi ini mencakup peraturan-peraturan yang menentukan hak dan kewajiban terkait dengan peralihan harta kekayaan setelah kematian seseorang. Unsur-unsur dari kewarisan dalam persepsi KUH Perdata dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pewaris. Pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya. KUH Perdata telah mengatur terkait syarat dan terjadinya pewarisan. Yang pertama, terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan pewaris, diatur pada pasal 830 KUH Perdata, yakni tentang perbedaan mati atau meninggalnya si pewaris. Yang kedua, terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan ahli waris, diatur pada pasal 830 KUH Perdata, yaitu tentang hidupnya ahli waris. Yang ketiga, prinsip dari terjadinya pewarisan yang diatur KUH Perdata dalam pasal 830 dan 832 KUH Perdata. Yang kedua ada ahli waris, yaitu anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang absah atau tidak absah. Yang ketiga ada warisan. Dalam BW, pengertian dari warisan adalah harta, benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari pewaris yang telah wafat ke ahli waris tanpa memandang jenis kelamin. Menurut Hartanto, seorang anak yang lahir dari wanita yang tidak memiliki suami atau dari laki-laki yang bukan merupakan suami sahnya, maka anak tersebut akan disebut dengan anak di luar kawin. Pengakuan anak di luar kawin terbagi atas dua bagian. Pertama, pengakuan secara sukarela. Kedua, pengakuan dengan paksaan. Berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka anak luar kawin berhak menjadi ahli waris ibunya. Sedangkan untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, maka seorang anak luar kawin memerlukan pengakuan dan pengesahan oleh ayah biologisnya. Dengan itu, kedudukannya bukan lagi menjadi anak luar kawin yang diakui secara sah, namun telah berubah menjadi anak sah. Adopsi anak akan berdampak pada hak waris anak angkat, yaitu mengikuti hukum waris orang tua angkatnya. Pengangkatan semacam itu menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, termasuk dalam hal pemeliharaan dan warisan. Namun hubungan kekeluargaan dan perdata dengan orang tua kandung terputus, kecuali jika anak adopsi menggunakan nama keluarga dari ayah angkatnya. Hak waris anak luar kawin yang diakui sah diatur di dalam buku kedua bab 12 bagian 3 KUH Perdata pada pasal 862 sampai dengan 863 KUH Perdata. Meskipun lahir di luar perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui sah adalah keturunan pewaris. Oleh karena itu, anak kawin juga memiliki legitimaris sehingga memiliki hak mutlak selaku ahli waris, yaitu sebesar setengah bagian dari yang sedianya harus diwariskan dalam pewarisan karena kematian. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian harta warisan terhadap anak angkat. Secara kewarisan, kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut undang-undang berdasarkan ketentuan pasal 832 KUH Perdata. Sehingga untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris, ia harus diangkat atau ditunjuk sebagai ahli waris dengan testamen atau wasiat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 913 sampai 929 KUH Perdata.